Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudit Rizkyanti Tueno dengan NIM 151420092. Di sini saya akan membahas mengenai materi konsep esensial antropologi. Antropologi sebagai salah satu cabang ilmu sosial mempunyai bidang kajian sendiri yang dapat dibedakan dengan ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, ilmu ekonomi, ilmu politik, kriminologi, dan ilmu lainnya. Antropologi juga dapat dikelompokkan ke dalam cabang ilmu humaniora karena kajiannya yang terfokus kepada manusia dan kebudayaannya. Seperti halnya yang terjadi di Universitas Indonesia, di mana pada masa awal terbentuknya jurusan antropologi ini berada di bawah Fakultas Sastra. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, ketika muncul anggapan bahwa antropologi cenderung memiliki fokus pada masalah sosial dari keberadaan manusia, maka jurusan antropologi ini pada tahun 1983 pindah di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pengertian antropologi. Istilah antropologi berasal dari bahasa Yunani. Asal kata anthropos yang berarti manusia dan logos berarti ilmu. Antropologi merupakan ilmu yang berusaha mencapai pengertian atau pemahaman tentang manusia dengan mempelajari aneka warna bentuk fisik, masyarakat, dan kebudayaannya. Antropologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari makhluk manusia atau anthropos. Dalam antropologi, manusia dipandang sebagai sesuatu yang kompleks dari segi fisik, emosi, sosial, dan kebudayaannya. Antropologi juga sering disebut sebagai ilmu tentang manusia dan kebudayaannya. Ruang lingkup antropologi. Secara makro, antropologi dibagi ke dalam dua bagian, yakni yang pertama antropologi fisik. Antropologi fisik mempelajari manusia sebagai organisme biologis yang melacak perkembangan manusia menurut evolusinya dan menyelidiki variasi biologisnya dalam berbagai jenis atau spesies. Melalui aktivitas analisis yang mendalam terhadap fosil-fosil dan pengamatan pada primata-primata yang pernah hidup. Para ahli antropologi fisik berusaha melacak nenek moyang jenis manusia untuk mengetahui bagaimana, kapan, dan mengapa kita menjadi makhluk seperti sekarang ini. Yang kedua ada antropologi budaya. Antropologi budaya memfokuskan perhatiannya pada kebudayaan manusia ataupun cara hidup dalam masyarakat. Menurut Haviland tahun 1999, cabang antropologi budaya ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu arkeologi, antropologi linguistik, dan etnologi. Masuk ke materi pendekatan antropologi. Pendekatan yang digunakan di dalam antropologi yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif atau positivistik dan kualitatif atau naturalistik. Artinya, dalam penelitian antropologi dapat dilakukan melalui pengkajian secara statistik matematis, baik dilakukan untuk mengukur pengaruh maupun korelasi antar variabel penelitian, maupun dilakukan secara kualitatif naturalistik. Selain pendekatan positivistik dan naturalistik, menurut Kaplan dan Manners 1999, dalam antropologi pun dikenal dengan pendekatan relativistik dan komparatif. Pendekatan relativistik memandang bahwa setiap kebudayaan merupakan konfigurasi unik yang memiliki ciri khas, gaya, serta kemampuan tersendiri. Sedangkan kaum komparativis berpendapat bahwa suatu institusi, proses, kompleks atau ihwal sesuatu hal
haruslah terlebih dahulu dicopot dari matriks budaya yang lebih besar dengan cara tertentu sehingga dapat dibandingkan dengan institusi, proses, kompleks atau ihwal-ihwal dalam konteks sosio-kultural. Selanjutnya ada metode antropologi. Metode penelitian antropologi yang dapat digunakan yaitu deskriptif, komparatif, studi kasus, etnografis, dan survei. Metode dalam antropologi akan difokuskan pada metode penelitian komparatif secara rinci karena merupakan ciri khas dalam penelitian antropologi. Metode komparatif antropologi adalah metode penelitian yang mencabut unsur-unsur kebudayaan dari konteks masyarakat yang hidup dan dibandingkan dengan sebanyak mungkin unsur-unsur dan aspek suatu kebudayaan. Tujuan dan kegunaan antropologi. Di antara ilmu-ilmu sosial dan alamiah, antropologi memiliki kedudukan, tujuan, dan manfaat yang unik karena bertujuan dan bermanfaat dalam merumuskan penjelasan tentang perilaku manusia yang didasarkan pada studi atas semua aspek biologis manusia dan perilakunya di semua masyarakat, bukan hanya masyarakat Eropa dan Amerika Utara. Oleh karena itu, seorang ahli antropologi menaruh perhatian banyak atas studi-studinya terhadap bangsa-bangsa non-Barat. Selain itu, antropologi bermaksud mempelajari umat manusia secara objektif, paling tidak mendekati objektif dan sistematis, menurut Kaplan dan Manners tahun 1999. Objektivitas antropologi. Menurut Kaplan dan Manners 1999, semua ilmu sosial dan bukan hanya antropologi mengalami bias. Keliru jika kita bermaksud mendapatkan objektivitas dalam pemikiran dan sikap antropolog selaku individu. Di sana kita harus mencarinya, seperti yang ditulis oleh Karl Popper. Objektivitas harus dicari dalam institusi dan tradisi kritik suatu disiplin. Hanya dengan saling memberi dan menerima kritik serta terbuka melalui saling memengaruhi antara bermacam-macam bisa kita dapat berharap akan munculnya suatu yang mendekati dengan objektivitas. Konsep-konsep antropologi. Yang pertama, kebudayaan. Istilah kultur atau kebudayaan berasal dari bahasa Latin, yakni cultura, dari kata dasar colere yang berarti berkembang tumbuh. Namun secara umum pengertian kebudayaan mengacu kepada kumpulan pengetahuan yang secara sosial diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua ada evolusi. Secara sederhana, konsep evolusi mengacu pada sebuah transformasi yang berlangsung secara bertahap. Yang ketiga ada daerah kebudayaan atau kultur area. Suatu daerah budaya adalah suatu daerah geografis yang memiliki sejumlah ciri-ciri budaya dan kompleksitas lainnya yang dimilikinya. Menurut Banks 1977. Yang keempat ada enkulturasi. Konsep enkulturasi mengacu kepada suatu proses pembelajaran kebudayaan. Menurut Sukanto tahun 1993. Yang kelima ada difusi. Difusi adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan secara meluas sehingga melewati batas tempat di mana kebudayaan itu timbul, menurut Sukanto tahun 1993. Yang keenam ada akulturasi. Akulturasi adalah proses pertukaran ataupun saling memengaruhi dari suatu kebudayaan asing yang berbeda sifatnya sehingga
Unsur-unsur kebudayaan asing tersebut lambat laun diakomodasikan dan diintegrasikan ke dalam kebudayaan itu sendiri tanpa kehilangan kepribadiannya sendiri. Menurut Kunchtaraningrat 1990. Yang ketujuh ada etnosentrisme. Tiap-tiap kelompok cenderung untuk berpikir bahwa kebudayaan dirinya itu adalah superior atau lebih baik dan lebih segalanya daripada budaya lainnya. Inilah yang disebut dengan etnosentrisme. Yang kedelapan ada tradisi. Tradisi adalah suatu pola perilaku atau kepercayaan yang telah menjadi bagian dari suatu budaya yang telah lama dikenal, sehingga menjadi adat istiadat dan kepercayaan secara turun-temurun. Menurut Sukanto 1993. Yang kesembilan ada konsep ras dan etnik. Suatu ras adalah sekelompok orang yang memiliki sejumlah ciri biologi atau fisik tertentu, atau suatu populasi yang memiliki suatu kesamaan dalam sejumlah unsur biologis atau fisik khas yang disebabkan oleh faktor hereditas atau keturunan. Menurut Oliver tahun 1964. Sedangkan etnik menurut Marger tahun 1985. Dalam kajian etnik lebih menekankan sebagai kelompok sosial bagian dari ras yang memiliki ciri-ciri budaya yang sifatnya unik. Bangsa Indonesia memiliki sejumlah etnik yang jumlahnya hampir 500 etnik, tersebar dari Sabang sampai Merauke. Yang ke-10 ada stereotip. Stereotip adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu stereos yang berarti solid dan tupos yang berarti citra atau kesan. Suatu stereotip mulanya adalah suatu rencana cetakan yang begitu terbentuk sulit diubah. Yang ke-11 ada kekerabatan. Istilah kekerabatan atau kinship menurut antropolog Robin Fox dalam karyanya tahun 1969 merupakan konsep inti dalam antropologi. Konsep kekerabatan tersebut merujuk kepada tipologi klasifikasi kerabat menurut penduduk tertentu berdasarkan aturan-aturan keturunan dan aturan-aturan perkawinan. Yang ke-12 ada magis. Konsep magis menurut seorang pendiri antropologi di Inggris merupakan ilmu pseudo dan salah satu khayalan paling merusak yang pernah menggerogoti umat manusia. Yang ke-13 ada konsep tabu. Istilah tabu berasal dari bahasa Polinesia yang berarti terlarang. Secara apa yang dikatakan terlarang adalah persentuhan antara hal-hal duniawi dan hal-hal yang keramat, termasuk suci. Misalnya persentuhan dengan ketua suku. Kemudian yang ke-14 ada perkawinan. Agak sulit untuk mendefinisikan perkawinan karena setiap istilah perkawinan tersebut memiliki banyak bentuk dan dipengaruhi oleh sistem nilai budaya masing-masing. Namun secara umum konsep perkawinan mengacu pada proses formal pemaduan hubungan dua individu yang berbeda jenis yang dilakukan secara seremonial, simbolis, dan makin dikarakterisi oleh adanya kesederajatan keturunan dan kebersamaan dalam memulai hidup baru dalam berpasangan. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.